Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari konsep lompatan elektron pada benda atau disebut listrik statis. Pada bab ini, kalian akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil rangkaian berbagai rangkaian listrik. Kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep listrik dinamis. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari yang pertama arus listrik, kemudian hantaran listrik, selanjutnya rangkaian listrik, kemudian karakteristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Yang pertama yaitu mengenai arus listrik. Coba kalian perhatikan listrik di rumahmu atau di ruang kelasmu. Ketika kalian menyalakan lampu, tentunya kalian akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala, tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala, atau ketika kalian menekan saklar, ternyata lampu-lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Mengapa dapat terjadi demikian ya? Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi, yaitu yang mengandung muatan listrik positif lebih banyak, menuju tempat yang potensialnya lebih rendah, yaitu mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Berikut persamaan mengenai arus listrik, yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana Q dapat dituliskan sebagai N kali E, jadi I sama dengan N dikali E dibagi T. Di mana Q yaitu muatan listrik, satuannya coulomb, I arus listrik, satuannya ampere, T adalah selang waktu, satuannya sekon, N adalah jumlah elektron, E adalah elektron, di mana 1 miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere atau 0,001 ampere. Kemudian 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 atau sama dengan 0,000001 ampere. Kemudian kita bahas mengenai hantaran listrik. Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah. Sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan
arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Bahan-bahan apakah yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik? Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator, bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L dibagi A, di mana R hambatan kawat satuannya ohm, Rho hambatan jenis kawat satuannya ohmmeter, L adalah panjang kawat satuannya meter, dan A adalah luas penantang kawat satuannya meter persegi. Ketiga yaitu rangkaian listrik. Tahukah kalian mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus? Tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik. Rangkaian pada lampu dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian pada baterai ada rangkaian seri, ada juga rangkaian paralel. Jadi rangkaian dibagi menjadi dua, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Kita bahas mengenai hukum Ohm. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Melalui persamaan R sama dengan V dibagi I, di mana V adalah beda potensial satuannya volt, I adalah arus listrik satuannya ampere, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Berikut disajikan grafik kuat arus listrik atau I terhadap tegangan listrik atau V. Semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar pula tegangan listrik. Semakin menurun muatan listrik, maka semakin kecil pula hambatan listrik. Jadi, kuat arus listrik sebanding dengan hambatan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik rangkaian listrik. Coba perhatikan gambar bundaran HI berikut. Mobil yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama. Hal ini berlaku juga pada listrik. Disebut sebagai hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Melalui persamaan, jumlah I masuk akan sama dengan jumlah I keluar. I1 ditambah I2 akan sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5.
Selanjutnya yaitu rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL sebesar 1,5 volt. Artinya sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 volt. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut dengan tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai. Kuat arus yang melalui rangkaian tersebut dapat diketahui melalui persamaan I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil, atau E sama dengan I dikali R ditambah R kecil. Maka tegangan jepitnya atau PK sama dengan I dikali R, atau PK sama dengan E dikurangi I dikali R. Adapun penurunan tegangan atau delta V sama dengan E dikurangi PK, di mana delta V sama dengan I dikali R, di mana I sama adalah kuat arus melalui rangkaian satuannya ampere, E adalah GGL elemen satuannya volt, R adalah hambatan luar satuannya ohm, dan R adalah hambatan dalam elemen satuannya ohm. Pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel seperti pada lampu dan baterai. Pola pemasangan hambatan listrik ini ternyata juga mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Apabila sejumlah N elemen yang disusun seri, maka persamaan untuk I-nya sama dengan NE dibagi R ditambah NR. Sedangkan untuk sejumlah L elemen yang disusun paralel seperti pada gambar ini, maka persamaannya I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil per N. Berikut kita bahas susunan seri dalam hambatan. Apabila hambatan atau R disusun sejajar seperti gambar, maka hambatan tersebut disusun secara seri. Nilai rangkaian seri atau RS dapat ditulis menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 dan selanjutnya sampai R ke N. Adapun nilai arus di tiap-tiap hambatan dapat dicari dengan menggunakan persamaan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I2N. Jadi nilai kuat arus di setiap hambatan adalah sama. Adapun tegangan pada tiap-tiap hambatan melalui persamaan I sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan selanjutnya sampai sejumlah V ke N. Susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana V1 berbanding dengan V2 berbanding V3 berbanding V ke N akan sama dengan R1 berbanding R2 berbanding R3 dan berbanding R ke N.
Berikut kita bahas mengenai susunan paralel dari hambatan. Apabila hambatan disusun bertingkat, maka hambatan tersebut disusun secara paralel. Maka nilai rangkaian paralelnya adalah 1/RS sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya sampai dengan 1/Rn. Adapun nilai tegangan di setiap resistor akan sama besar, yaitu Q1 akan sama dengan Q2 akan sama dengan Q3 dan akan sama dengan Qn. Jumlah total kuat arus di setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan, yaitu dengan persamaan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya sampai Ikn. Susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus, yaitu I1 berbanding I2 berbanding I3 berbanding Ikn akan sama dengan 1/R1 berbanding 1/R2 berbanding 1/R3 dan berbanding 1/Rn. Kita bahas mengenai sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber energi listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah atau direct current DC dan sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC. DC, sumber arus DC terdiri atas elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator atau aki, dan sel solar. Adapun proses perubahan energinya, elemen volta, elemen kering, dan aki perpindahan dari energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan solar sel dari energi kalor menjadi energi listrik. Sedangkan untuk sumber arus listrik AC, diantaranya generator, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalian dapat perhatikan beberapa sumber arus listrik pada gambar yang Ibu sajikan. Berikut kita bahas sumber-sumber energi listrik. Tahukah kalian bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi atau batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan habis jika digunakan. Sumber-sumber energi tersebut yaitu yang pertama biogas, energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, gelombang air laut, piezoelektrik, energi air, energi matahari, dan energi angin. Tahukah kalian bagaimana energi listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah dengan efektif dan efisien? Ada dua cara dalam mentransmisikan energi listrik. Yang pertama, transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah,
Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya adalah sebagai berikut. Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Kerugian selanjutnya yaitu energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil, sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. Cara yang kedua yaitu transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik dengan tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduk. Keuntungan sistem ini adalah sebagai berikut. Jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya akan kecil. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Berikut kita bahas contoh soal. Diketahui 3 buah hambatan listrik bersusun seri berturut-turut yaitu sebesar 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan tegangan 16 volt seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya adalah berapa besar hambatan pengganti, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Berikut kita selesaikan soal tersebut. Apa yang diketahui dari soal yaitu R1 sebesar 12 ohm, R2 15 ohm, R3 13 ohm, dan I sebesar 16 volt. Apa yang ditanyakan dalam soal? Yang pertama adalah R, selanjutnya I1, I2, dan I3, dan untuk bagian C, V1, V2, dan V3. Yuk kita selesaikan. Untuk pertanyaan bagian A yaitu hambatan pengganti, R akan sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, R1-nya 12 ohm, R2-nya 15 ohm, dan R3-nya 13 ohm. Totalnya yaitu 40 ohm. Jadi besar hambatan pengganti adalah sebesar 40 ohm. Pertanyaan kedua kita selesaikan arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Kita dapat mencarinya dengan persamaan I sama dengan V dibagi R, di mana V-nya adalah 16 dan R-nya 40. Jadi I sama dengan 0,4 ampere. Oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama, sehingga I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 yaitu sebesar 0,4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah I1 0,4 ampere, I2 0,4 ampere, dan I3 0,4 ampere. Pertanyaan C yaitu tegangan pada tiap-tiap hambatan. V1 sama dengan I1 dikali R1, I1-nya 0,4 ampere dikali dengan 12 ohm sama dengan 4,8 volt. Sedangkan V2 sama dengan I2 dikali R2, I2-nya 0,4, R2-nya 15 ohm, maka V2-nya 6 volt. Sedangkan untuk V3 sama dengan I3 dikali R3, 0,4 ampere dikali 13 ohm sama dengan 5,2 volt.
Jadi besar tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah P1 sama dengan 4,8 volt, P2 6 volt, dan P3 5,2 volt. Kita bahas bagian B, yaitu listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, kita akan membahas penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, upaya penghematan listrik, dan terakhir pencegahan bahaya listrik. Kita bahas dulu yang pertama, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba kalian sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumah kalian yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utamanya. Tahukah kalian berapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumah kalian? Bagaimana cara menghitung biaya listrik setiap bulannya? Total biaya listrik setiap bulan dibayarkan kepada PLN dihitung sesuai dengan penggunaan listrik di rumah kalian masing-masing melalui kWh meter yang biasa dipasang di rumah kalian. Petugas PLN setiap bulan akan datang dan mencatat berapa besar energi listrik yang telah digunakan. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Adapun persamaan daya listrik yaitu P sama dengan Q dikali I. Sedangkan untuk energi listrik W sama dengan T dikali I dikali T, di mana W atuh energi atau satuannya joule, P adalah tegangan listrik satuannya volt, I arus listrik satuannya ampere, dan T adalah waktu satuannya sekon. Yang terakhir P adalah daya listrik satuannya watt. Selanjutnya kita bahas mengenai upaya penghematan listrik. Beberapa cara dapat kalian lakukan dalam menghemat penggunaan listrik di rumah kalian. Di antaranya yang pertama, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Selanjutnya, menggunakan lampu yang hemat energi. Kemudian, kalian juga bisa membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Kemudian dapat dilakukan dengan membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Selanjutnya, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Yang terakhir, kalian dapat mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Adapun pencegahan bahaya listrik diantaranya adalah menggunakan sekring agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir, mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Selanjutnya, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. Menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Dan yang terakhir, menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Berikut kita bahas kembali contoh soal. Sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik seperti berikut. Yang pertama, lampu, dayanya 25 watt, jumlahnya 6 buah.
Kemudian kulkas dayanya 45 watt sebanyak 2 buah. TV dayanya 30 watt sebanyak 2 buah. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan WH, watt hour. Yuk kita selesaikan soal ini. Apa yang diketahui dari soal? Yang pertama, P1 25 watt, P2 45 watt, P3 30 watt, P1-nya 6 buah, P2-nya 2 buah, dan P3-nya 2 buah. Waktunya 20 menit atau sepertiga jam. Bagaimana? Yang ditanyakannya yaitu energi. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, W sama dengan N kali PT. W total yaitu N1 P1T ditambah N2 dikali P2T ditambah N3 dikali P3T. Atau N1 dikali P1 ditambah N2 dikali P2 dan ditambah N3 dikali P3 dikali T, karena waktu penggunaannya bersamaan yaitu selama 20 menit. 6 kali 25 ditambah 2 kali 45 ditambah 2 kali 30 dikali sepertiga jam. 50 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 20 watt hour yaitu sama dengan 100 watt hour. Jadi energi listrik yang dikeluarkan sebesar 100 watt hour. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai materi listrik dinamis ini? Apabila ada hal-hal yang akan kalian tanyakan, boleh kalian diskusikan di grup WhatsApp kita. Kalian boleh mencatat materi penting dalam buku catatan kalian. Demikian materi dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.